Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga di kala pandemi seperti ini semuanya bisa terhibur dengan cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam. Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit atau sakit apapun, dilancarkan semua kegiatannya, dimudahkan semua kegiatannya, amin. Untuk yang belum subscribe jangan lupa ya, tetap subscribe dan komen like-nya juga jangan lupa. Yang di Spotify jangan lupa untuk follow ya, klik follow ya di atas itu untuk update cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya. Kali ini saya akan membawakan cerita dari Mas Tiawan ya. Yang kemarin kan ketindian ya. Ini juga ketindian tapi di tempat yang berbeda. Kalau kemarin tuh di masa SMA-nya Mas Tiawan, kali ini di masa waktu Mas Tiawan kuliah. Langsung saja ke ceritanya ya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2013 saat Mas Tiawan ini masih kuliah. Dan kali ini sudah pindah kamar ya, bukan di kamar sebelumnya waktu pernah ketindian itu ya. Jadi ini di rumah yang sama tapi di kamar yang berbeda. Sejak kejadian pertama dulu ya, waktu zaman Mas Tiawan SMA ya, itu untuk kejadian ketindian ini memang sudah lama tidak terjadi. Kalau gangguan-gangguan kecil ya adalah, cuma kejadian sampai mengganggu Mas Tiawan seperti pada saat itu memang tidak mengalami. Dan mengalami pada waktu sudah menginjak dewasa ini ya, sudah kuliah ini. Seperti biasa ya, kalau malam hari Mas Tiawan kalau tidur ya lampu dimatikan, masuk kamar. Gak kayak dulu ya, kalau dulu kalau siang hari tidur kan pintu kamar dibuka, tapi kali ini enggak. Kali ini ya karena sudah dewasa ya, sudah masa kuliah, umurnya kan sudah dibilang bukan di atasnya ABG ya istilahnya. Jadi masuk kamar ya sudah ditutup, mungkin mau kegiatan apalah. Kejadian malam itu sebenarnya nggak ada apa-apa, seperti malam sebelum nggak ada apa-apa, tapi ada kejadian aneh di malam itu. Ketika Mas Tiawan sedang tidur, Mas Tiawan tiba-tiba merasakan ada suara langkah. Langkahnya itu bukan di lantai ya, jadi di kasurnya Mas Tiawan seperti ada langkah. Kan terdengar karena kasurnya ini kan pakai spring itu ya, pakai per itu ya. Jadi kalau orang jalan di atas kan mesti ada suaranya ya. Kriet sedikit, walaupun nggak kriet kayak pintu kekurangan minyak gitu enggak. Tapi kan mesti merasakan krek seperti ada langkah mendekati Mas Tiawan. Nggak lama setelah diperhatikan, kira-kira ya 2-3 langkah ya, didengarkan Mas Tiawan itu. Setelah itu tiba-tiba Mas Tiawan ada merasakan bahwa ada sesuatu yang menduduki perutnya. Otomatis Mas Tiawan sontak kaget dong. Tiba-tiba padahal dia di kamar sendirian, kok seperti ada sesuatu atau orang itu menduduki perutnya. Siapa yang nggak kaget ya? Semua orang pasti merasa kaget lah, kecuali dia tidur bersama siapa atau apa gitu ya, ada temennya lah ngelindur terus menduduki perutnya. Tapi kan nggak, ini Mas Tiawan lagi sendirian, apalagi keadaan kamar waktu itu kan gelap ya, lampu tidak ada dimatikan, tidak ada dihidupkan sama sekali. Namun agak remang-remang, tapi Mas Tiawan jelas melihat atau merasakan bahwa walaupun dalam kondisi remang-remang di kamarnya itu, Mas Tiawan bisa melihat ada sosok hitam ya, dengan asiknya itu nongkrong atau menduduki perutnya. Tapi walaupun di kegelapan itu, Mas Tiawan itu masih bisa melihat seluruh badannya yang nongkrong di perutnya tadi, bahwa dilihat jelas kalau yang mendudukinya itu adalah
sosok hitam. Tubuhnya itu ya seperti pria dewasa lah. Mas Setiawan juga bisa melihat kakinya, tangan yang ia taruh di atas dengkulnya, kepalanya menurut, tapi tak bisa dilihat dengan jelas wajahnya karena hanya hitam yang dilihat. Lah, dalam benaknya Mas Setiawan itu sebenarnya sangat marah karena kejadian ini berulang lagi ya, dan pingin rasanya pasrah sampai ia yang mendudukinya pergi sendiri. Tapi di lain sisi Mas Setiawannya kan mencoba meronta-ronta dan berdoa agar diberi kemudian dalam menghadapinya sosok-sosok ini, sambil teringat akan ucapan takbir. Lalu Mas Setiawan berucap takbir sambil menghentakkan tubuhnya, dan alhamdulillah ia pun menghilang. Karena beberapa pengalamannya dulu ya, jika terjadi ketindihan seperti itu, jika tidur menyamping bakalan gak ketindihan lagi. Akhirnya Mas Setiawan pun mencoba tidur dengan posisi menyamping, tapi ternyata itu sama saja. Setelah mulai terlelap untuk tidur, Mas Setiawan mendengar lagi suara langkah kaki di kasurnya itu ya, kayak kiat-kiat tadi. Lalu bruk, dia duduk lagi, dan kali ini di pinggang kanannya Mas Setiawan, kan karena lagi miring ke kiri ya tadi ya, dan masih dalam posisi yang miring itu Mas Setiawan bisa melihat setan yang sama sebelumnya yang menduduki perutnya Mas Setiawan. Saat dipalingkan wajahnya Mas Setiawan ini untuk melihat setan itu, dan ia duduk dengan posisi yang sama pada waktu menduduki perutnya Mas Setiawan sebelumnya. Kali ini Mas Setiawan gak tahan dan merasa emosi. Mas Setiawan langsung merontah dan bangun. Alhamdulillah sosok itu pun menghilang lagi. Karena takut sosok itu kembali lagi, makanya Mas Setiawan langsung nyalain lampu kamarnya. Emosi dan campur takut lah dia akan muncul kalau nanti tidur lagi. Akhirnya Mas Setiawan pun memutuskan untuk berdiam diri di kasur serta berzikir. Setelah itu Mas Setiawan mencoba ngechat temennya yang sedikit mengerti masalah seperti itu ya, dan alhamdulillah temennya itu belum tidur. Jadi sekedar untuk meminta saran pada temennya apa yang harus dilakukan gitu loh. Temennya pun memberi saran untuk menyipratkan air ke tiap sisi tembok sambil membaca surat Hulu, surat Kursi, dan selawat Nabi. Tak lama Mas Setiawan pun memberikan diri untuk tidur setelah seperti yang disarankan temannya itu tadi ya. Akhirnya Mas Setiawan beranikan diri untuk tidur dan mematikan lampu kamar. Akhirnya alhamdulillah kejadian ini tidak terulang lagi sampai pagi esok harinya Mas Setiawan bangun. Oh ya, sedikit informasi bahwa Mas Setiawan ini sebenarnya memiliki sedikit kemampuan spiritual yang diturunkan dari leluhurnya. Makanya saat remaja itu banyak ujian dengan diganggu makhluk halus. Tapi di lain sisi Mas Setiawan ini juga merasakan bahwa dirinya dijaga oleh Tuhan. Hanya saja seiring bertambahnya usia, kepekaannya ini sedikit memudar. Mungkin karena ya tidak pernah mengasahnya ya. Akhirnya ya memudar dan sedikit seperti manusia pada umumnya, akhirnya gak bisa sensitif untuk merasakan hal-hal di luar kehidupan manusia ya. Lanjut ke cerita. Kejadian lain yang dialami Mas Setiawan itu di tahun 2016, bahwa dalam tidurnya itu Mas Setiawan tuh tiba-tiba mampu melihat sisi kamar yang gelap, walaupun hanya dalam beberapa detik ya. Dan kemudian sesuatu terjadi, bahwa dalam tidurnya itu Mas Setiawan itu melihat ada kuntilanak yang mencoba mendekat dari arah luar kamar. Maksudnya dari ruang tamu. Mas Setiawan kan berada di kamar ya, walaupun dibatasi
tembok beton, dalam kegelapan tuh Mas Setiawan bisa melihat bahwa sosok itu mendekat dengan lambat dalam keadaan Mas Setiawan tertidur. Lalu otomatis Mas Setiawan sontak terduduk, matanya terbuka sambil tangan kanan menunjuk-nunjuk ke arah tembok. Bahkan tidak hanya itu, Mas Setiawan juga berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Berani mendekat ke sini ya? Pergi kamu." Dalam percakapan dengan tembok itu, Mas Setiawan hanya berpikir, siapa yang menggerakkan badannya? Karena Mas Setiawan nggak merasakan, maksudnya kontrol badannya, nggak merasakan bisa mengontrol tubuhnya Mas Setiawan ini. Kok bisa Mas Setiawan tiba-tiba duduk dan berkata seperti mengusir penampakan yang dilihatnya tadi. Dan semua itu terjadi begitu cepat sekali. Karena setelah berkata seperti itu, yang diingat Mas Setiawan sampai saat ini yaitu badannya itu kembali tertidur ke kasur dan sambil berpikir tadi ngomong sama siapa gitu. Mas Setiawan tadi ngomong sama siapa ke tembok, ke kuntilanak yang hendak mendekat, siapa yang menggerakkan tubuh dan ucapannya tadi barusan, apakah penjaganya Mas Setiawan sambil mengucap istighfar, dan alhamdulillah Mas Setiawan pun mencoba untuk tidur kembali dan tidak ada gangguan apa-apa. Nggak tahu si kuntilanak tadi gimana, Mas Setiawan pun nggak tahu. Karena yang dirasakan Mas Setiawan itu bahwa sempat terlihat bahwa di balik tembok ya, di ruang tamunya tadi kan ada kuntilanak yang masuk yang diusir sama Mas Setiawan. Tapi setelah itu nggak tahu apa yang terjadi, karena jujur aja Mas Setiawan bilang bahwa dia nggak tahu yang menggerakkan tadi siapa. Dan sampai sekarang menjadi tanda tanya bagi Mas Setiawan, siapa sebenarnya yang mengontrol tubuhnya waktu itu. Tapi ya sudahlah, dianggap hal baik, atau yang penting nggak mengganggu dari Mas Setiawan sendiri. Yang ganggu kan dari luar gitu loh, bukan dari dalam tubuhnya Mas Setiawan. Itu tadi kiriman cerita dari Mas Setiawan, kelanjutan dari ketindihan yang pertama ya. Yang belum mendengarkan tindihan yang pertama bisa diputar ulang ya. Dan ini kelanjutan cerita dari ketindihan pertama tadi. Demikian cerita dari Dongeng Tengah Malam. Untuk Mas Setiawan terima kasih kiriman cerita, dan Mas Setiawan ini terima kasih sekali lagi karena banyak mengirim cerita juga, pengalaman cerita dari Mas Setiawan ya. Waktu masih kecil sampai dewasa, bahkan sampai berada di negeri orang ya, bisa menceritakan. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Setiawan. Dan terima kasih sudah mendengarkan Dongeng Tengah Malam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.